kegiatan itu mungkin banyak munculnya pertanyaan. Pertama ada posisi pasar. Ayo neng, di depan neng. Secara domestik, regional dan global. Kedua, siapa saing globalnya. Yang keempat, di mana kita harus memproduksi atau mencari bahannya. Dan yang terakhir ada analisis strategis. Apa yang harus dibentuk dengan perusahaan lain di seluruh dunia. Maka kita tanya keluarin. hari ini kita akan jawab. Buku dikeluarin nih. Tentunya sebelum kita akan mengambil sebuah keputusan. Di sini terdapat ada keputusan utama dalam pemasaran internasional. Pertama, menganalisis lingkungan pasar global. Sebelum kita mencoba memasuki pasar global, tentunya harus menganalisis lingkungan global terlebih dahulu. Negara apa yang mau teman-teman masuki, kebijakannya dan lain-lainnya. Dan kedua, memutuskan apakah akan internasional. Di sini perusahaan yang seperti itu, apakah sudah siap secara finansial, SDM-nya maupun dan hal lain-lainnya. Yang ketiga, memutuskan pasar mana yang akan dimasuki. Di sini tentu menentukan volume penjualan luar negeri yang diinginkan, jumlah negaranya serta tipe negara yang disasar. Selanjutnya ada memutuskan cara memasuki pasar. Tentunya banyak sekali metodenya seperti ekspor, inventory atau direct investment. Selanjutnya ada memutuskan program pemasaran global. Di sini tentu untuk meningkatkan tingkat adaptasi atau standarisasi bauran pemasaran. Dan terakhir ada memutuskan organisasi pemasaran global, yaitu membangun struktur organisasi yang tepat seperti departemen ekspor, divisi internasional atau organisasi global. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Kita masuk ke materi selanjutnya teman-teman. Yang ketiga memahami organisasi pemasaran global. Sistem perdagangan internasional. Sistem yang menghubungkan pemasaran antar negara melalui satu organisasi. Tapi teman-teman, kita tahu kalau yang namanya itu data yang global, jadi pasti ada hambatannya, termasuk juga sistem perdagangan internasional. Di sini ada 4, ada tarif, kuota, kontrol mata uang, hambatan perdagangan non-tarif. Yang pertama tarif dulu deh. Tarif itu apa? Biaya atau pajak yang dikenakan oleh importir, yang dikenakan kepada importir oleh negara dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dari suatu negara dan melindungi produsen lokal. Nah, yang kedua itu ada kuota, batasan jumlah barang yang dapat masuk ketika diimpor oleh negara lain. Jadi produksi itu nggak boleh berlebihan. Jadi udah dibatasin agar produsen lokal bisa bersaing. Nah, yang ketiga kontrol mata uang, batasan jumlah valuta asing dan nilai tukar yang ditetapkan terhadap mata uang lain. Ini dilakukan agar kurs mata uang kita tetap terjaga dan agar tetap kuat. Yang keempat, hambatan perdagangan non-tarif. Selain hambatan ketiga di atas, ada juga yang hambatan non-tarif. Apa aja? Ada pajak produk, ada sertifikat dan saluran tertentu lainnya yang membatasi sebuah produk masuk ke dalam suatu negara. Standar produk apa? Bisa dari hal non-halal ya teman-teman, atau enggak dan tadi ada aturan lainnya kayak BPOM nggak misalkan. Nah, kita lanjut ke yang B, lingkungan ekonomi. Struktur industri sebuah negara sangat menentukan kebutuhan produk, tingkat pendapatan dan daya beli. Nah, di sini terbagi menjadi 4 jenis struktur. Yang pertama ada ekonomi subsisten, di mana mayoritas penduduknya terlibat dalam pertanian sederhana, yang artinya jumlah dari penghasilan mereka atau barang yang mereka hasilkan biasanya mereka konsumsi sendiri. Jadi yang tersisa itu sedikit atau bahkan nggak bisa dijual. Nah, lalu yang kedua, ekonomi pengekspor bahan mentah, kaya akan suatu sumber daya atau lebih, tapi kurang di sumber daya lain. Misalnya nih, mereka kaya banget di perkebunan, pertanian, atau pertambangan. Nah, tapi kurangnya mereka itu di sumber daya manusia, atau mesin, atau enggak teknologinya. Nah, yang ketiga, ekonomi industri baru, manufaktur yang baru berdiri atau berkembang dengan sangat pesat, tapi membutuhkan hambatan impor, mesin, dan barang konsumsi kualitas. Yang keempat ada ekonomi industri, eksportir utama untuk barang manufaktur dan jasa dengan distribusi pendapatan yang luas. Hal ini menjadikan mereka kaya dalam berbagai jenis produk. Yang C, lingkungan politik hukum. Yang pertama, sikap terhadap pembelian internasional. Beberapa negara sangat terbuka terhadap kerjasama internasional. Kenapa? Karena mereka pasti membutuhkan barang yang tidak dapat diproduksi oleh negara mereka sendiri. Nah,
yang kedua, stabilitas politik. Pergantian pemerintahan atau dinamika ekonomi dapat meningkatkan resiko bisnis. Pergantian pemerintahan itu pastinya juga ada pergantian peraturan, regulasi, atau yang lainnya berhubungan dengan aturan importir dan eksportir. Nah, dinamika ekonomi ini apa? Contohnya ya inflasi. Semakin tinggi inflasi, maka demonya pasti rendah. Nah, yang ketiga, birokrasi pemerintah, sistem aturan atau prosedur lainnya yang harus diikuti oleh perusahaan yang ingin menjalankan bisnisnya dalam suatu negara. Ya sama kayak nomor 2 tadi lah teman-teman, stabilitas politik, yang dimana aturan ini harus dijalankan karena perlu agar dapat menjalankan bisnisnya. Nah, yang keempat, regulasi moneter, aturan yang berhubungan dengan keuangan dengan tujuan menjaga stabilitas mata uang atau nilai tukar. Nah, dari next. Yang D, lingkungan budaya. Lingkungan budaya adalah salah satu faktor penting dalam pasar global karena setiap negara memiliki nilai kebiasaan, norma bahasa atau hal-hal lainnya yang berbeda dengan negara kita sendiri. Nah, perbedaan budaya ini bisa mempengaruhi cara konsumen dalam melihat dan menilai serta membeli suatu produk. Nah, bagi perusahaan yang ingin masuk ke pasar internasional, memahami budaya lokal bukan hanya menjadi nilai tambah, tapi menjadi kebutuhan utama. Hal ini karena budaya dapat mempengaruhi aspek pemasaran seperti desain produk, cara promosi, pesan iklan dan lain-lainnya yang tujuan akhirnya itu berkomunikasi dengan konsumen. Materi keempat, strategi memasuki pasar global. Setelah menjadi negara perintis, perusahaan perlu memilih metode yang paling efektif untuk memasuki pasar dan menjaga atau menguasai posisi dalam persaingan. Ya, metodenya itu ada apa aja? Pertama, ekspor tadi, memproduksi barang di negara sendiri lalu dijual ke negara lain. Tujuannya apa? Untuk memproduksi atau mengenalkan barang kepada konsumen. Yang kedua, usaha potongan atau joint venture, bekerja sama dengan negara lokal atau dengan investor lokal atau produsen lokal untuk membangun suatu unit bisnis yang baru. Artinya mereka patungan dalam menjalankan bisnisnya. Nah, yang ketiga, investasi langsung. Mereka membangun kantor, pabrik atau fasilitas lainnya di negara asing sehingga mereka memiliki kontrol penuh dalam perencanaan maupun kegiatan operasional mereka. Nah, boleh next slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya saja. Oke, akan saya lanjutkan ke dalam poin kelima, yaitu Global Marketing Program atau bisa dibilang adalah program pemasaran global. Pertama, kita harus tahu dulu program pemasaran global ini apa sih sebenarnya. Program pemasaran global ini adalah serangkaian strategi yang dirancang perusahaan untuk mempromosikan dan menjual produk atau layanan di berbagai negara. Nah, program ini itu berupaya untuk menyatukan sumber daya dan visi dari bisnis tersebut untuk menembus pasar internasional sekaligus dia menyesuaikan dengan budaya dari lokal tersebut. Nah, dalam Global Marketing Program atau program pemasaran global ada terdapat dua nih, yaitu yang pertama bauran pemasaran terstandarisasi. Kalau kita dengar kata-kata standar atau standarisasi, umumnya berarti itu akan sama terus dong ya, karena kan sudah ditetapkan dalam satu hal. Nah, makanya PMPD itu adalah menggunakan produk komunikasi dan strategi bauran pemasaran yang persis sama di seluruh dunia. Efisiensi biayanya kan otomatis lebih tinggi karena sudah terstandarisasi dari awalnya. Sedangkan kalau ada yang kedua yaitu adaptasi atau bauran pemasaran teradaptasi atau adapted global marketing, yaitu dia menyesuaikan elemen bauran pemasaran agar sesuai dengan preferensi budaya dan kebutuhan spesifik konsumen di setiap pasar sasarannya. Potensi pasar ini akan otomatis lebih tinggi daripada yang di atas karena kita mengincar dari titik utamanya yaitu kebiasaan budaya dan lain-lain ada dari konsumen kita atau target pasar kita. Oke, boleh dilihat. Nah, strategi dari adaptasi produk dan promosi. Pertama, ada product extension atau memasarkan produk ke pasar luar negeri tanpa melakukan perubahan atau modifikasi apapun pada produk. Seperti yang dapat dilihat yang tadi dari pengertiannya, itu berarti dia memasarkan produk ke luar negeri nih, tapi dia tidak melakukan perubahan atau modifikasi. Nah, oke, saya akan mengambil contoh satu yaitu dari produk iPhone. iPhone ini yang kamu otomatis sering dibeli di Indonesia, Amerika, dan Jepang. Memiliki desain fisik, sistem operasi dan komponen internal yang otomatis persis atau sama. Nah, karena Apple tidak mengubah perangkat kerasnya hanya karena jual konsol itu.
Nah, Klik tuh. pokoknya intinya Apple ini tidak menjual produk yang berbeda walaupun di negara lain, karena dia tetap menggunakan spesifikasi dan lainnya komponen yang sama. Udah belum diklik menjual iklannya pun. ke negara lainnya. Lalu kedua ada produk adaptation atau bisa dibilang adalah adaptasi dari produknya. Mengubah atau menyesuaikan produk agar sesuai dengan kondisi fisik, regulasi dan keinginan konsumen lokal. Kalau dilihat dari adaptasinya berarti dia akan mengikuti dari bagaimana yang akan menjadi target pasarnya atau negara target pasarnya. Nah, contoh yang saya ambil adalah McDonald ataupun Indomie. McDonald kan otomatis biasa kalau kita dengar kata McDonald kita pasti dengar kalau dia ada menjual berbagai macam kalau di negara tuh. Ada yang di Indonesia pakai nasi, di contoh di India dia menggunakan daging-dagingan kalau masalah daging sapi dengan daging adalah pokoknya regulasi tersendiri dari negara tersebut dan preferensi dari masyarakat otomatis. Lalu yang ketiga ada produk invention atau inovasi produknya, menciptakan produk baru yang sama sekali untuk memenuhi baru sama sekali untuk memenuhi kebutuhan pasar yang unik di negara tertentu. Nah, kalau ini otomatis kan saya akan ambil dari Colgate atau pabrik pasta gigi. Nah, di sini ketika Colgate masuk ke beberapa pasar berkembang di Afrika, di mana masyarakat tidak mampu membeli sikat gigi plastik dan pasta gigi konvensional. Nah, kalau Colgate itu dia ada menciptakan bubuknya, versi bubuk. Karena kan otomatis kan banyak yang nggak punya pasta gigi kalau di Amerika, pasta gigi, sikat gigi. Nah, makanya mereka memasarkannya mulai dari sistem ke arah bubuknya untuk mempermudah dalam pembeliannya dan lebih efisien nantinya lah, dan menyesuaikan dengan pasar tersebut. Oke, yang terakhir ada communication adaptation, menyesuaikan pesan promosi dan iklan dengan kondisi budaya, bahasa dan preferensi media di pasar lokal. Ini produk aslinya tidak berubah sama sekali, tetapi cara memasarkannya otomatis dari iklannya, promosinya dan lain-lain sebagainya secara visual ataupun secara pesannya. Nah, contoh yang saya ambil adalah motor Honda Bebek lah, Honda Bebek yang biasa kalau kata orang kalau di luar negeri itu akan terlihat seperti hobi mahal intinya lah. Sedangkan kalau di Indonesia malah dia pasarkannya sebagai suatu motor yang bisa tahan intinya lah, tahan banjir, irit bensin dan tangguh intinya, cocok untuk transportasi hari keluarga. Nah, yang lebih lanjut. Oke, akan lanjut ke keputusan harga dan saluran distribusi. Pertama ada price escalation, masalah di mana harga produk cenderung melonjak jauh lebih tinggi di pasar luar negeri akibat akumulasi biaya transportasi, tarif biaya masuk, dan banyak keuntungan importir, grosir, dan pengecar lokal. Nih, kalau kita lihat dari perspektif contoh itu dia bisa dibilang kayak kita membeli produk dari luar negeri berupa iPhone lah. iPhone di luar negeri akan terlihat lebih murah dibandingkan iPhone dalam negeri kita. Udah kan? Karena pemasaran untuk pemindahan dari itunya akan berbeda otomatis. Ya saja mungkin bisa aja kita lebih mahal karena otomatis akan terakumulasi seperti yang dibilang ada biaya transportasinya, tarif biaya masuk dan margin keuntungan dari importirnya. Nah, sedangkan ada dumping atau praktik ilegal yang diawasi ketat, di mana perusahaan menjual produk di luar negeri dengan harga yang lebih rendah atau lebih murah daripada biaya produksi atau lebih rendah daripada harga mereka ditetapkan di pasar domestik sendiri. Otomatis kalau dumping itu seperti contohnya yang di China. Kalau saat ini produk baju-baju di China yang dijual lebih murah untuk dijualkan kepada para live TikTok lah, ini yang setahu saya kalau nggak salah. Banyak itu dijualkan di pasar, dipindahkan ke sini dengan harga yang otomatis lebih murah sehingga menarik perhatian para konsumen di Indonesia untuk membeli produk tersebut, karena juga ada tambahan dibilang kalau itu produk China atau merek luar lagi. Nah, otomatis akan membuat harganya memang lebih rendah daripada biaya produksinya atau biaya pembeliannya dari China tersebut. Tetapi keuntungan mereka adalah mereka bisa memenangkan pasar di Indonesia, intinya lah, mengalahkan pesaing. Lalu, channel view atau pandangan saluran menyeluruh yang harus diambil perusahaan untuk menghubungkan penjual dengan konsumen akhir. Yang ini itu mencakup dua saluran. Pertama, channel between nation atau channel di antara negara. Saluran yang menggerakkan produk dari produksi ke negara tujuannya. Lalu yang kedua adalah channel within nation atau channel di dalam negeri. Saluran yang menggerakkan
di negara asing tersebut ke konsumen akhir. Oke, boleh ini. Ya, stop dulu. Nah, tadi sudah dibahas kelompok mengenai pemasaran global. Tentu kalau kita bicara pemasaran global, nilai cakupannya jauh lebih besar dibandingkan pemasaran domestik. Nah, begitu juga tingkat kesulitan yang dihadapi ataupun tantangan atau kendala atau hambatan serta tingkat risiko yang dihadapi dalam pemasaran global. Untuk itulah, maka kalau kita bicara mengenai pemasaran global, ada berbagai aspek atau hal-hal yang diperhatikan yang perlu ditinjau dengan cakupan yang jauh lebih luas dalam memasuki kawasan bisnis internasional. Ketika suatu negara atau perusahaan ingin memasuki nilai pemasaran global, berarti apa saja yang perlu dipertimbangkan? Yang pertama adalah faktor ekonomi. Nah, apa yang dilihat dari faktor ekonomi ini? Nah, coba apa yang perlu dilihat dari faktor ekonomi? Coba daripada ngelamun, habis diskusi panjang, nah coba faktor ekonomi. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam faktor ekonomi ketika memasuki kawasan bisnis internasional melakukan pemasaran global? Nah, seperti sekarang ini kita dengar bahwa perusahaan Jepang, dua perusahaan Jepang di Indonesia itu akan memindahkan pabriknya tidak lagi di Indonesia. Kemungkinan yang saya baca beritanya kemungkinan akan pindah ke negara Kamboja dan negara Laos. Nah, berarti kalau seperti ini, nah bagaimana? Kenapa kok bisa memutuskan negara Jepang memindahkan dua industri otomotif terbesar dan tidak lagi beroperasi di Indonesia? Nah, kenapa tuh? Nah, salah satunya pertimbangan kondisi ekonomi yang dialami oleh Indonesia. Nah, apa tuh kondisi ekonomi yang dialami Indonesia? Sehingga investor yang sudah lama ada di Indonesia seperti perusahaan Jepang otomotif berencana untuk pindah, boleh dikatakan hengkang dari Indonesia, memindahkan pabrik industri otomotifnya ke Laos atau ke Vietnam atau ke Kamboja. Pasti ada dasar pertimbangan. Apa nilai ekonomi? Apa nilai ekonominya? Ayo, nilai ekonominya. Nggak bagus itu tungguin mau bikin sendiri. Nilai ekonomi apa? Nah, dulu bentar. Nilai ekonomi ini apa yang perlu dilihat? Pertama, melihat dari pertumbuhan. Bagaimana pertumbuhan ekonomi dari suatu negara? Termasuk sektor real seperti sektor bisnis, manufacturing, sektor jasa, dan lain sebagainya. Bagaimana nilai pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi nilai produksi dari suatu negara, seperti nilai pendapatan yang diperoleh dari gross domestic production atau gross netto production. Lalu melihat dari faktor inflasi. Bagaimana inflasinya? Seperti di Indonesia, inflasi semakin lama semakin tinggi, sehingga mengakibatkan apa? Daya beli masyarakat semakin turun. Kalau turun berarti apa? Berarti masyarakat akan semakin selektif dalam membeli suatu produk. Nah, ini sehingga mengakibatkan apa? Penerimaan pendapatan dari pemasaran global pasti akan menurun. Nah, apalagi dari IDR. Apa nih IDR? Nah, nilai mata uang kita terhadap nilai mata uang asing. Bagaimana kekuatan nilai mata uang kita? Semakin kuat atau semakin melemah? Sehingga ini akan mempengaruhi terhadap daya tarik pemasaran global. Nah, lalu apa lagi? Selain inflasi, pertumbuhan ekonomi, nah jangan lupa tadi, nah pendapatan dari masyarakat. Nah, bagaimana pendapatan masyarakat? Kalau pendapatan masyarakatnya semakin rendah, seperti di Indonesia nih, dikatakan bahwa upah minimum regional kita paling rendah se-Asia Tenggara. Nah, kalau paling rendah se-Asia Tenggara, tapi tidak dibarengi dengan biaya hidup, apa yang terjadi? Misalnya, pendapatan upah kita rendah,
Nah, dalam upah regional dibandingkan di Asia Tenggara yang lain. Nah, tapi tidak sebanding dengan kenaikan terhadap nilai harga. Apa yang terjadi terhadap pendapatan masyarakat? Oke, turunnya daya beli. Lalu kalau ini terus-menerus terjadi, berarti apa? Golongan masyarakat ekonomi menengah dia bisa turun ke bawah, gitu apa? Masuk ke dalam golongan ekonomi yang miskin. Nah, ini yang terjadi. Nah, selanjutnya mempertimbangkan nilai politik. Apa nih nilai politik? Nah, coba nih nilai politik program apa nih Jam? Nah, udah potong rambut keren kan? Nah, apa nih Jam nilai politik? Pertimbangan nilai politik Jam. Nah, nilai politik ini apa? Ketika pemasaran global itu dilakukan, seperti perusahaan-perusahaan asing memasukkan produk-produknya ke suatu negara, maka lihat bagaimana nilai politik terhadap kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh suatu negara, seperti kondisi keamanan. Nah, kalau suatu negara sering perang, sering terjadi konflik, perang saudara, lalu konflik dengan negara-negara yang lain, mengakibatkan apa? Pemasaran global akan menjadi terganggu, terhambat. Nah, perusahaan akan berpikir dua kali kalau saya melakukan investasi. Karena kenapa? Akan merugikan. Ada yang mau investasi miliaran dolar, baru pabrik itu berdiri 1 bulan, hancur karena perang saudara, besoknya dibuang. Gak mungkin namanya pengusaha ketika pabriknya hancur mengatakan alhamdulillah terima kasih sudah hancur. Nah, pasti namanya pengusaha dalam pemasaran global menginginkan bisnisnya itu terus berkelanjutan. Nah, oleh sebab itu faktor politik mempertimbangkan nilai keamanan. Nah, apalagi? Nah, termasuk nilai regulasi. Nah, bagaimana nilai regulasi? Ketentuan, aturan, perundang-undangan. Salah satu mengapa banyak investasi asing, pabrik-pabrik di Indonesia memindahkan ke negara-negara lain, ke Laos, Kamboja, Vietnam. Salah satunya regulasi kita belum diatur dengan ketat, dengan kontrol yang baik. Masih terjadi bribery, penyuapan, penyogokkan. Nah, sehingga ini menjadi pertimbangan bagi pemasaran global untuk berpikir global. Kalau saya belum melakukan investasi, belum mendirikan pabrik, belum operasional, udah diminta ini itu. Nah, bagaimana nanti menjalankan bisnis? Nah, oleh sebab itu perusahaan-perusahaan yang melakukan pemasaran global berpikir dua kali. Nah, oleh sebab itu banyak sekarang investasi asing yang masuk ke Indonesia memindahkan ke negara-negara lain karena faktor pertimbangan regulasi. Apalagi nih? Ada yang mau ngasih pendapat selain keamanan, regulasi, apa nih faktor politik? Jangan lupa kebijakan. Nah, bagaimana kebijakan suatu negara dalam mengatur nilai perekonomian? Nah, terhadap masuknya pemasaran global, bagaimana kebijakan-kebijakan yang disusun dari suatu negara dan dijalankan, baik kebijakan bersifat moneter, yang sifatnya berkaitan dengan uang seperti pajak dan lain sebagainya, ataukah kebijakan yang bersifat non moneter. Nah, seperti mengatur terhadap distribusi, permintaan, persaingan dan lain sebagainya. Ada mau kasih komentar faktor sosial dan budaya seperti apa nih yang dipertimbangkan dalam pemasaran global? Nah, coba nih faktor sosial dan budaya. Sosial dan budaya, ya betul. Oke, seperti kebiasaan. Lalu apa lagi? Jangan lupa selain kebiasaan. Nah, sikap, perilaku, persepsi. Nah, lalu nilai sosial yang dibentuk dari masyarakat seperti nilai kepercayaan dan lain sebagainya. Nah, ini mempengaruhi pemasaran global. Nah, contohnya apa? Mempengaruhi pemasaran global.
Contohnya, seperti misalnya keputusan dalam pembelian. Kayak Indonesia, keputusan pembeliannya apa? Nah, salah satunya yang mempengaruhi keputusan pembelian dalam pemasaran global yang mempengaruhi negara kita apa nih? Ya, ini apa? Jadi kan kalau di Indonesia itu sosial, kalau dari itu kayak kalau pergi mana-mana itu langsung keluarga gitu Pak. Ya, Rame. Nah, contohnya itu kayak produk itu tadi itu melakukan pemasaran atau produksi dengan review yang cukup besar gitu Pak. Jadi sesuai dengan budaya dari orang Indonesia itu Pak. oke, seperti contohnya dalam nilai sosial konsep keluarga. Nah, di Indonesia pemasaran global terhadap industri otomotif berupa mobil keluarga yang muat dan jumlah besar itu lebih disukai karena faktor daripada nilai sosial berupa keluarga. Nah, di Indonesia pada saat hari besar keagamaan atau libur nasional biasanya mereka mengajak keluarga besarnya. Oleh sebab itu nilai sosial ini akan mempengaruhi terhadap pembelian dari suatu produk seperti produk otomotif, di mana Indonesia tingkat penjualan terhadap mobil keluarga itu jauh lebih diminati dibandingkan mobil yang lebih bersifat singkat. Nah, ini dia. Nah, lalu apa lagi? Seperti contohnya kepercayaan, karena di Indonesia mayoritas kebanyakan beragama Islam, nah mempengaruhi terhadap preferensi atau persepsi dalam keputusan pembelian, seperti adanya label halal dan lain sebagainya. Nah, contoh berikutnya seperti kebiasaan. Nah, kenapa nih produk-produk dari luar negeri berupa makanan atau makanan fast food seperti McDonald, AW, KFC dan lain sebagainya, mereka melakukan modifikasi terhadap menunya. Nah, padahal di negara asalnya itu mereka makan nasi itu bukan sebagai makanan pokok, tapi hanya tambahan. Nah, orang Amerika dan Eropa lebih suka terhadap gandum, roti, dan kentang. Nah, kenapa nih? Di Indonesia, McDonald, KFC, AW merubah desain terhadap menu yang ditawarkan dalam pemasaran global. Kenapa? Iya, ada faktor sosial dan budaya seperti kebiasaan makan. Dimana kalau orang kita apa? Kayak yokogi, nah kalau belum tentu nyakit, kalau belum nyentuh nasi belum dianggap makan. Walaupun yokogi sudah minum susu, sudah coklat juga, sudah roti juga, mobil biskuit juga. Nah, kalau ditanya orang tua kelas tadi, udah makan belum? Nah, ini kebiasaan dari masyarakat di Indonesia. Bahkan pada saat sarapan pagi pun kita sudah makan berat. Apa buktinya? Bubur, lontong, nah, lalu nasi kuning. Coba makanan pagi disesuaikan dengan kebiasaan Eropa, cuma sayur-sayuran, salad. Nah, orang Indonesia bisa mampu baru di jalan 10 menit, 15 menit udah keroncongan. Nah, ini dia faktor kebiasaan mempengaruhi dalam pemasaran global. Nah, lalu apa lagi? Selain politik, faktor daripada hukum. Nah, seperti apa faktor pertimbangan hukum yang mempengaruhi dalam pemasaran global? Ada yang masih pendapat? Ya, seperti contohnya bagaimana perizinan dalam melakukan pemasaran global. Misalnya seperti Toyota mendirikan pabrik dan industrinya di Indonesia. Bagaimana faktor hukum yang mengatur seperti perizinannya, lalu bagaimana produksinya, bagaimana pemasarannya, lalu mengatur mengenai persaingan dan lain sebagainya. Nah, hal ini tentu nanti akan menjadi pertimbangan dalam pemasaran global untuk memasuki kawasan dari bisnis internasional. Nah, oleh sebab itu ada berbagai upaya dalam pemasaran global untuk memasuki kawasan bisnis internasional. Salah satunya apa? Yaitu ekspor. Nah, apa ini ekspor? Nah, coba Yokogi. Nah, ekspor Yokogi. Apa Yokogi? Ayo. Terus? Ya, mengirimkan barang ke luar negeri untuk diperdagangkan sesuai dengan
permintaan terhadap nilai komoditas bisnis internasional. Nah, ini dalam arti ekspor. Nah, selanjutnya ada lisensi. Apa nih lisensi? Nah, coba nih sebelahnya Yokoki. Nah, ini namanya siapa nih? Belum hafal nih, saya hafal mukanya tapi nggak hafal nama. Ini. Oh iya. Jadi bisa itu kayak masih aktif tadi kayak misal apa ya, Bogi dia punya apa namanya, Ini badan gede. Oh, kecil gue urus loh. apa? Dia punya apa namanya, nama merek pak. Jadi kayak si Bogi ini ngasih hak kepada si lisensi itu untuk mendapatkan hak itu pak. Oke, lisensinya apa? Yaitu membeli hak paten dari perusahaan yang memproduksi suatu produk yang dimana nantinya diberikan kepada orang yang membeli nilai hak paten tersebut. Misalnya contoh komputer berupa monitornya dihasilkan oleh Dell. Kita tahu Dell adalah perusahaan komputer dari Amerika. Nah, kita lihat di belakang kan pada tulisan manufacturing by Dell, Company of International Manufacturing by Amerika. Tapi kenapa bawahnya ditulis made in by China? Kenapa? Udah tahu punya Amerika, Dell, tapi di bawahnya ditulis made in China. Karena China telah membeli hak patennya. Nah, dari perusahaan Dell untuk bisa memproduksi misalnya monitornya. Tapi ada ketentuannya, yaitu apa? Kriterianya harus berdasarkan dari perusahaan Dell dalam menentukan kualitas, komponennya, dan lain sebagainya. Nah, ada kontrak manufacturing. Nah, coba yang berdua itu, masa ngobrol berdua doang aja dong saya. Nah, apa kontrak manufacturing? Ayo, biar bertiga, biar rame. Jangan berdua doang. Nah, apa kontrak manufacturing? Nah, apa? Ya, ayo, tambah bertiga masa ini biar seru. Masa berdua doang apa? Ya, apa? Nggak ada contoh-contoh. Nah, sampai jam 9 sih di sini. Ya biarin lah sendiri, jawab-jawab. Apa? Kontrak itu sewa kan 1 tahun, ada yang 6 bulan. Hah? Apa kontrak? Nah, bukan. Ada yang tahu kontrak manufacturing? Apa itu kontrak manufacturing? Strategi yang ditetapkan untuk memasuki kawasan bisnis internasional dalam pemasaran global melakukan upaya dinamakan kontrak manufacturing. Nah, apa itu kontrak manufacturing? Nah, kayak misalnya contohnya seperti misalnya Nike. Daripada Nike itu mendirikan pabrik, membutuhkan biaya yang lebih besar, melakukan kerjasama dengan pengusaha di Indonesia seperti pengusaha Majalengka untuk memproduksi berbagai alat-alat olahraga seperti bola, sepak bola, nah atau sepatunya, di mana nanti Nike akan memberikan kilo ketentuannya, speknya, warnanya, bahan bakunya, desainnya. Nah, bisa memproduksi. Nanti kalau bisa, Anda mampu, bisa nggak tidak? Dalam 1 tahun misalnya 20 juta unit bola dan sepatu misalnya. Nah, berarti apa tuh kontrak manufacturing? Nah, melakukan bentuk kerjasama
dengan pengusaha yang lain untuk membantu dalam produksi. Nah, terhadap produk yang dihasilkan dengan spesifikasi yang ditentukan orang yang melakukan kontrak atau kerjasama dengan pengusaha yang lain. Nah, ada bully owner. Apa nih bully owner? Vanessa coba. Bully owner. Apa tuh? Bully owner subsidiary, Ya. yaitu membelikan 100% dari perusahaan. Jadi itu kayak anak perusahaan, Pak. Oke, jadi 100% untuk memasuki pemasaran global, segala ketentuan, aturan, strategi, sistem, kebijakan itu ditentukan oleh pusat, di mana pusat yang mengambil keputusan, dan perusahaan-perusahaan cabang yang memasuki kawasan bisnis internasional seperti pemasaran global hanya menjalankan apa yang telah diputuskan. Nah, ini boleh owner. Ada joint venture internasional, apa nih? Joint venture. Nah, coba nih, harus sudah bisa nih, kamu udah ngambil bisnis internasional. Waduh, ini tinggal ngulang doang ini. Maksudnya, joint venture internasional. Kalau nggak bisa, kata Roma Irama, tahu. Nah, ini juga udah ngambil ya, harus bisa. Kalau kontrak itu terikat, itu menurut saya mirip-mirip sama joint venture sih, Pak. Kalau joint venture itu dia bentuknya kerjasama, tapi kerjasamanya itu melibatkan 2, 3, 4 perusahaan. Tapi kerjasamanya itu mereka terbagi 2 bentuk. Kerjasama joint venture yang melibatkan aset atau yang tidak melibatkan aset. Kalau yang tidak melibatkan aset itu kerjasamanya dalam bentuk pengembangan produk, pemasaran, dan contohnya kayak Sony Ericsson. Nah, itu dia. Tapi kalau kontrak itu kayak kerjasama dalam pabrik untuk produksi. Nah, kalau ini enggak, dia hanya kerjasama dalam produksi produk. Misalnya, saya kebanjiran order nih terhadap 5 juta sepatu olahraga. Nah, karena saya memiliki keterbatasan dalam memenuhi permintaan, saya kerjasama. Misalnya mengajukan nih pengusaha Vietnam. Nah, misalnya Tong Jang Tong. Nah, oke, kerjasama tanda tangan Tong Jang Tong. Nah, oke, mampu nggak memproduksi 5 juta sepatu? Oke, dia spesifikasi dan dokumennya. Nah, nanti pengusaha travel itu melihat, oh bagus, langsung dia ngomong melihat. Nah, oke, tanda tangan. Ada turun kiri operation apa nih? Ya, apa? Itu tuh kayak perusahaan konsultan, jadi perusahaan di internasional dia tuh pengen masuk ke perusahaan domestik misalnya, cuma mungkin ada regulasi yang menahan proses MBI itu, Pak. Nah, makanya dia tuh pakai perusahaan konsultan, tapi dibimbing layout, manufacturing, produksi dan lain sebagainya. Nanti ketika udah selesai dan beroperasi, nanti akan diberikan kuncinya kepada internasional. Oke, saya tampung dulu. Nah, ini nih coba nih yang udah ngambil nih apa? Turnkey operation. Wow, kamu tahu nggak banget apa? Nah, turnkey operation apa tadi? Merupakan bentuk strategi pemasaran global untuk memasuki kawasan bisnis internasional. Dalam bentuk apa? Perusahaan-perusahaan cabang itu diberikan pelatihan pengembangan ke negara pusat untuk apa? Untuk belajar tentang manajemen strateginya agar ketika mereka sudah selesai masa pelatihan, mereka menerapkan pengetahuan yang didapat dari perusahaan pusat.
Misalnya contoh nih, Toyota mengirim 10 manajernya ke Jepang sesudah masa pembelajaran, nanti 10 manajernya itu diharapkan melakukan upaya dalam strategi pengelolaan manajemen yang diberikan pelatihannya oleh perusahaan pusat yang ada di Jepang. Nah, ini dia metode operation. Nah, selanjutnya ada waralaba internasional. Apa nih? Ayo, waralaba. Ayo, waralaba internasional apa nih? Waralaba internasional kayak KFC, McDonald, ya, AWE, betul, franchise apa? Bukan hasil kultural, siapa? Berarti waralaba apa? Membeli nama perusahaan. Nah, nama perusahaan hanya setelah membeli, berarti apa, diberikan hak untuk menjalankan usaha tersebut sesuai dengan apa? Ketentuan, aturan, perjanjian dengan membayar setiap tahunnya dalam bentuk apa? Royaltinya. Nah, ini dia. Franchise internasional. Nah, selain itu juga ada bentuk strategi yang lain, yaitu bentuk strategi standar internasional. Ada yang mau kasih komentar seperti apa sih standar internasional? Terus ada bentuk localization. Ada transnasional. Ada satu lagi strategi internasional. Nah, dalam memasuki pemasaran global, selain ini ada bentuk strategi yang lain apa nih? Ada yang mengasih komentar? Iya. Nah, coba nih. Apa strategi yang lainnya? Pilih salah satu. Hah? Itu strateginya apa? Selain dari ekspor, lisensi, ada strategi memasuki pemasaran global, ada strategi standar internasional, ada localization, ada transnasional, ada strategi internasional. Nah, seperti apa tuh strateginya? Nah, pilih salah satu penjelasannya. Nah, bukan, udah lewat. Nah, ini. Ada yang mau ngasih komentar? Bentuk strategi yang lain ada standar internasional. Seperti apa tuh standar internasional? Kayak contoh iPhone, Samsung mau diproduksi di Indonesia, di Thailand, Kamboja, Laos, atau di negara Korea sendiri. Nah, memiliki kesamaan terhadap bentuk, desain aplikasinya, lalu terhadap bentuk fiturnya dan lain sebagainya. Nah, inilah standar internasional. Itu akan menetapkan nilai kualitas yang sama persis terhadap produk yang dihasilkan. Contohnya kayak iPhone, mau iPhone itu dipasarkan di Indonesia, mau di Malaysia, di Jepang. Nah, bentuk, ukuran, kemasan, aplikasinya itu sama. Nah, ini standar internasional. Nah, kalau localization seperti apa nih? Iya, contohnya seperti McD, menyesuaikan dengan nilai-nilai lokal atau pemasaran domestik, seperti melihat budaya, kebiasaan, perilaku, nilai sosial, dan lain sebagainya. Nah, contohnya apa?
Contohnya, nah coba nih contohnya. Ayo, contoh localization. Oh, ini meeting kenapa Pak? Itu jelas dong. Ya. Di negara-negara itu kayak Oke, seperti localization-nya apa? Contoh McD, KFC. Nah, berubah modifikasi menu seperti di Indonesia kan kalau rata-rata konsumen Indonesia kan menyukai pedas. Apa buktinya restoran Padang mau besar mau kecil dimanapun pasti laku. Nah, ini berarti apa? Kecenderungan masyarakat Indonesia suka terhadap hal yang bersifat pedas. Nah, oleh sebab itu apa? McDonald menambahkan jadi saus pedas. Padahal di negara asalnya Eropa dan Amerika itu tidak mengenal saus pedas, yang ada hanya saus tomat. Nah, lalu apa lagi? Nah, di Indonesia kecenderungannya suka terhadap makanan yang gurih. Nah, oleh sebab itu maka diciptakan disesuaikan dengan budaya seperti nasi uduk. Nah, di mana Indonesia suka terhadap hal yang gurih, ditambahkan santan. Nah, apalagi? Nah, seperti kebiasaan makan kita. Nah, pasti makan nasi. Nah, kalau nggak makan nasi belum makan. Nah, apalagi yang kopi masih dianggap wah ini masih nempel di tenggorokan, belum sampai ke lambung. Nah, oleh sebab itu, karena kebiasaan makan Indonesia nasi, oleh sebab itu ditambahkan menu nasi. Nah, lalu apa lagi? Kayak kebiasaan Indonesia pada saat bulan puasa, kecenderungan orang suka makan yang manis. Oleh sebab itu, KFC dan McDonald menambahkan tambahan bumbu kurma. Nah, ini contohnya. Nah, kalau transnasional seperti apa nih? Transnasional, ya. Oke, menggabungkan strategi antara strategi internasional antara strategi internasional dengan globalization, memadukan dua hal, melihat dari kebiasaan, budaya, perilaku, nilai sosial, dan juga melihat daripada kemampuan dalam pemasaran global di negara asalnya. Nah, contohnya apa nih? Contohnya, ya. Oke, Unilever. Nah, kenapa Unilever? Nah, seperti Unilever, kenapa Unilever? Oh, sampo ya, kenapa tuh sampo? Tapi di Indonesia sama di Amerika beda, disesuaikan dengan ada lokasi sama ada tergantung jaya juga. Oke ya, seperti misalnya nilai sampo, di mana nilai samponya disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, karena kondisi Indonesia itu tropis, panas, nah sehingga disesuaikan bagaimana sampo di Indonesia supaya bisa merawat rambut terhadap nilai kondisi iklim tropis. Nah ini dia. Nah yang terakhir strategi internasional apa nih? Ayo strategi internasional. Nah daripada ngobrol berdua, aja dong saya bertiga biar apa nih strategi internasional. Ya kenapa? iPhone ini standar internasional. Standar internasional menetapkan nilai kualitas produk yang sama. Nah, Microsoft standar internasional produknya sama semua. Iya, itu standar internasional. Kalau strategi internasional apa? Strategi yang ditetapkan perusahaan dengan melakukan upaya dalam menciptakan efisiensi. Nah, seperti
melakukan penghematan biaya produksi sehingga harganya bisa bersaing dan kompetitif seperti produk-produk dari China, kayak handphone China kan harganya bisa bersaing. Nah ini dia contohnya strategi internasional. Nah dalam pemasaran global ternyata ada nilai hambatannya. Apa nih hambatan atau tantangan yang dihadapi? Apa nih tantangan yang dihadapi? Nah coba nih apa nih tantangan yang dihadapi dalam pemasaran global? Oke, pertama adanya intervensi dari pemerintah untuk melindungi pemasaran domestik atau pasar dalam negerinya, seperti adanya tadi sudah dikatakan oleh kelompok, adanya hambatan dalam bentuk tarif pajak yang besar, yaitu pembatasan terhadap produk-produk impor yang masuk atau kuota. Yang ketiga, misalnya pemerintah mempersulit perizinan dari dokumen atau birokrasi ketika masuknya produk-produk luar negeri ke dalam negeri dalam bentuk impor. Nah ini dia hambatannya. Lalu apa lagi hambatannya? Selain intervensi dari pemerintah, hambatannya apa? Iya, persaingan yang semakin ketat dan kompetitif sehingga dapat menyebabkan konflik seperti contohnya China dengan Amerika. Nah, karena kedua negara itu berlomba dalam melakukan kegiatan ekspor, akhirnya terjadi konflik. Konfliknya dimulai apa? Dimulai dari perang dagang, di mana kedua negara itu menetapkan nilai tarif sebesar-besarnya, baik produk Amerika yang masuk ke China, sebaliknya produk China ke Amerika juga ditekan dengan biaya yang besar. Nah, ini dia hambatan yang kedua. Nah, hambatan yang ketiga apa nih? Coba ke kelas. Nah, hambatan ketiga. Hambatan ketiga. Intervensi pemerintah, kedua persaingan. Nah, apa yang ketiga nih? Adanya strategi dan kebijakan yang dinilai tidak sehat untuk memasuki pemasaran global berupa apa tadi dumping. Nah, seperti contohnya Amerika pernah mendukung China melakukan politik dumping dengan menjual produknya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan produk di dalam negerinya. Nah, ini dia. Nah, tantangan berikutnya apa nih? Tantangan berikutnya adanya strategi yang dinilai kurang baik seperti politik dumping. Apalagi yang keempat nih kira-kira? Yang keempat, nah coba nih. Nah yang keempat, apa nih yang keempat? Serius. Oh ekonomi. Wow, bukan. Bertanya. Nah, bisa ketidakstabilan nilai tukar mata uang dan juga apa? Hambatannya. Nah, terhadap penguasaan teknologi seperti kita nih Indonesia, kenapa komoditas ekspor kita masih dinilai pendapatannya kurang? Karena ekspor kita masih berkaitan dengan sumber daya alam, nah bukan berkaitan dengan teknologi. Nah ini dia.
bauran pemasaran atau marketing mix. Nah, apa saja marketing mix? Pertama dari produk. Nah, apa yang dilihat dari produk nih? Nah, ciptakan produk yang disukai oleh konsumen masyarakat. Nah, dalam kawasan bisnis internasional atau pemasaran global, apa saja? Mempertimbangkan mutu, kualitas. Lalu apa lagi? Mempertimbangkan apa lagi nih? Nah, ini daripada ngantuk. Nah, coba mempertimbangkan apa? Selain mutu, kualitas terhadap produk yang dihasilkan, ya memenuhi misalnya kalau internasional top brand, ISO. Nah, apalagi tadi yang joinnya ini tanggung apa? Bukan apa? Nah, selain itu apa? Memenuhi selera konsumen dalam pemasaran global. Bagaimana menjawab selera konsumen? Nah, lalu apa lagi dalam produk? Memenuhi nilai kuantitas berdasarkan permintaan dan penawaran. Lalu memperhatikan nilai keunggulan produk apa keunggulan yang diciptakan dalam kompetensi atau nilai bersaing. Mempertimbangkan nilai price. Apa yang dilihat dari nilai price? Ada. Nah, coba nih nilai price. Apa nih nilai price? Nilai harga yang dipertimbangkan. Nah, mempertimbangkan harga berarti apa? Pertama, dalam pemasaran global harus melihat jenis produknya bagaimana. Yang kedua, dilihat dari apa? Nah, manfaat dari produk tersebut. Nah, yang ketiga apa? Dalam penetapan harga. Nah, melihat dari biaya produksi. Yang keempat, dari nilai persaingan yang dihadapi. Nah, ini dia. Kalau promotion, apa yang dipertimbangkan dalam melakukan pemasaran global? Nah, untuk memasuki kawasan bisnis internasional, apa nih dalam promotion? Pertama, jenis strategi promosinya apa? Yang kedua, melihat bagaimana medianya, jangkauannya, tujuan, sasaran dalam mempertimbangkan segmentasi, targeting, dan positioning. Lalu apa lagi dalam promotion? Memperhatikan apa? Bagaimana ketentuan dan aturan dalam persaingan yang berlaku di setiap negara. Nah, ini dia promotion. Nah, kalau place apa nih? Place. Nah, coba nih place. Nah, coba kalau place apa nih place? Hah? Iya, ini saya juga tahu tempat, tapi artinya maknanya apa nih? Nah, kalau dalam pemasaran global, place memperhatikan apa nih place? Place melihat dari pertama bagaimana melakukan logistik. Nah, dalam penciptaan pengadaan suatu barang. Yang kedua apa? Memperhatikan dalam distribusi. Nah, yang ketiga apa? Memperhatikan bagaimana penempatan produk. Nah, yang keempat apa? Yang keempat mempertimbangkan penggunaan teknologi dalam membantu untuk melakukan distribusi. Nah, terakhir apa peranan
teknologi informasi dalam pemasaran global. Nah, apa peranannya? Ya, yaitu jangkauan terhadap orang pemasaran akan jauh lebih luas. Sehingga apa? Nanti dulu masih ada. Sehingga apa? Sehingga, ayo kata kuncinya ntar keluar kamar mandi. Ayo. Ini kata kuncinya peranan IT dalam pemasaran global. Tadi menciptakan nilai efektif dalam bauran pemasaran untuk menjangkau konsumen dalam bisnis internasional atau pemasaran global yang jauh lebih luas. Lalu apa lagi yang kedua? Yang kedua, ayo. Yang kedua, katanya mau ke toilet ya, ayo saya kasih pinnya tuh. Yang kedua, yaitu menciptakan hal yang baru dalam pemasaran global dalam bentuk digital marketing, seperti melakukan pemasaran dalam bentuk platform di multimedia seperti menggunakan Amazon.com, Alibaba, dan lain sebagainya. Ya, kelompok lanjutkan. Aduh, masih ada satu lagi ntar kalau udah. Hah? Ada dulu tuh yang kedua. Oke, yang terakhir adalah P6, organisasi pemasaran global. Struktur manajemen dikenal biasanya bertemu melalui 3 tahap seiring dengan meningkatnya keterlibatan bisnis internasional. Nah, pertama ada departemen ekspor atau ekspor departemen. Struktur awal ketika penjualan internasional masih berskala kecil dipimpin oleh manajer penjualan ekspor dengan beberapa staf administrasi. Di bagian ini itu direktur pemasaran memiliki 1 orang yaitu manajer penjualan ekspor dan 2 orang staf administrasi. Dengan cara kerja, tim kecil ini berfokus pada urusan dokumen pembelian, urusan pengiriman barang, dan memastikan pembayaran internasional berjalan dengan lancar. Lalu di yang kedua ada divisi internasional atau international division. Dibentuk saat bisnis luar negeri tumbuh signifikan dan mencakup banyak negara. Divisi ini mengkoordinasikan seluruh unit fungsional internasional yang dapat diatur berdasarkan geografis atau wilayah, produk, dan anak perusahaan internasional. Seperti itu, perusahaan membubarkan departemen ekspor divisinya, lalu ia membuat atau membentuk divisi internasional yang terdiri dari pimpinan yaitu presiden of international division yang melakukan maksud kepada seluruh. Cara kerjanya adalah divisi ini memiliki tim khusus sendiri yang terbesar dan tim domestik. Struktur di bawahnya dibagi menjadi geografis yaitu unit apa dan lembaga yang macamnya dia dibagi pada unit. Lalu 3 ada organisasi global atau global organization. Tahap paling matang di mana perusahaan berhenti dalam memikirkan diri mereka sebagai korporasi domestik yang berbisnis di luar negeri, melainkan sebagai pemasar global seluruh dunia. Rencana produksi pemasaran global dan logistik dilakukan dalam satu pandangan global yang terintegrasi di seluruh penjuru dunia. Terakhir ini adalah berarti perusahaan sudah tidak menganggap dia adalah perusahaan dalam negeri yang mengejar Udah lama-lama, udah ke bawah lagi turun makan ya. Kalau dia ada entitas, yaitu di mana dia akan memasarkan ke seluruh dunia dan tidak menganggap. Ya udah tuh, udah masuk. Yaitu penerapan divisi internasional Jawa, perusahaan desain struktur menjadi struktur global dan struktur geografis global. Itu dengan dari keuangan global, maka alokasi investasi pabrik baru dan lain-lainnya. Lalu pemasaran global, kampanye global, pemasaran dirancang secara global. Rantai pasokan global yang menggunakan intinya rantai pasokannya sudah terhitung secara global. Oke, nah Jason ada Jason Gemini.
Oke, intinya apa nih? Coba Jason dan Gemini, inti dari apa yang disampaikan oleh kelompok dalam organisasi pemasaran global. Menurut saya intinya ya Pak, intinya Pak, perusahaan dalam ingin melakukan pemasaran global perlu memperhatikan beberapa faktor Pak, terutama dari faktor ekonomi itu bisa. Enggak, yang dari pemasaran globalnya aja. Organisasi pemasaran global. Oh, intinya perusahaan ketika masih awal itu bisa melakukan pertama ekspor, tapi misalnya nggak bertumbuh dia bisa pakai international division itu digunakan untuk melakukan investasi ke negara yang dalam mendistribusikan barang tersebut. Oke, berarti apa? Ketika suatu perusahaan ingin memasuki kawasan bisnis internasional dan melakukan pemasaran global, berarti persiapkan bagaimana desain mekanisme sistem terhadap struktur organisasi. Untuk apa? Untuk membantu dalam melakukan pemasaran global yang efektif. Dalam apa? Memenangkan persaingan, memperluas akses pasar, dan lain sebagainya. Oke, Gemini mana nih Gemini? Oke, Gemini coba. Nah, apalagi intinya? Nah, intinya dari ini, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa intinya ketika melakukan pemasaran global, perhatikan terhadap mekanisme, sistem, kebijakan, struktur, organisasi untuk mendukung pemasaran global agar efektif. Efektifnya dalam apa? Tadi meningkatkan akses pasar, kedua bisa meningkatkan kompetensi, dan yang ketiga meningkatkan kemampuan bersaing. Nah, apalagi? Oke, yang ketiga apa? Dalam memasuki pemasaran global, nah untuk menciptakan pemasaran global yang efektif dalam menciptakan strategi, perlu memperhatikan desain struktur organisasi, kebijakan sistem yang disesuaikan dengan apa? Suatu kondisi keadaan yang dialami dalam pemasaran global. Terhadap apa? Perubahan faktor lingkungan pemasaran. Oke, yang kedua. Nah, yang ketiga nih. Yang ketiga apa? Intinya, jangan kaget. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa nih? Upaya untuk memasuki pemasaran global dengan memperhatikan organisasi pemasaran global harus melihat apa? Sumber daya organisasi mendukung nggak? Seperti apa? Teknologi, anggaran, nah, lalu sumber daya manusianya dan lain sebagainya. Nah, terakhir penutup ikon kita nih, nah dari kelas pemasaran nih ikon, kocak. Nah, rambutnya aja keren nih, kayak Kim Jong Un. Nah, Kim Jong Un kan sini kan Kim Jong Un. Ayo. Nah, apa? Berikutnya yang bisa kita tarik inti dari organisasi pemasaran global. Udah minum dua tuh harusnya daya ingatnya lebih Pak aku udah nesre tuh daya ingatnya harusnya lebih berarti dua yang mineral. Nah, yang selanjutnya apa intinya? Jangan lupa ketika pemasaran global itu dilakukan dengan adanya dukungan terhadap struktur organisasi, perusahaan bisa mengkombinasi 2, 3, 4 dari struktur organisasi. Disesuaikan dengan apa? Nilai tantangan
dan kondisi perubahan faktor lingkungan pemasaran. Nah, kalau ditanya mana yang lebih baik, nggak ada yang lebih baik, semuanya punya nilai keunggulan tersendiri. Nah, nanti tinggal kemampuan perusahaan dalam menggunakan dan memodifikasi dari bentuk organisasi pemasaran global, termasuk dalam struktur organisasinya. Oke, lanjut. Udah selesai. Ada pertanyaan? Terakhir berarti kalau begitu udah thank you kesimpulan. Nah, Yokogi borong deh semua kesimpulan coba. Kesimpulannya bisnis pemasaran sangat luas Pak. Kesimpulannya manajemen pemasaran itu sangat luas Pak. Ada bisnis internasional. Pemasaran mudah-mudah nih. Kesimpulannya sangat luas dan juga perlu memperhatikan marketing mix dalam berbagai semuanya. Nah, pemasaran. Kesimpulannya apa? Pertama, pemasaran global ini bisa dilakukan dengan baik dan benar dengan memperhatikan tadi apa faktor berbagai kriteria yang diperlukan kayak politik, sosial, ekonomi, budaya, hukum. Nah, lalu apa lagi? Yang kedua, yang kedua Kedua itu ekonomi Pak. udah disebutin. Inflasi juga ngaruh Pak. Udah disebutin. Udah disebutin dulu kita. Apa yang kedua? Yang kedua itu Pak community operation itu sangat berpengaruh Pak. Yang kedua apa? Bahwa dalam memasuki pemasaran global ada berbagai upaya yang bisa dilakukan tadi kayak ekspor, lisensi, joint venture, peralatan internasional, kontrak manufacturing, nah, operation, multi owner, subsidiary dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir nih dibantu. Ayo, daripada cengeng sendiri, ayo. Ayo. Apa kesimpulan ketiga? Ada bentuk alternatif strategi yang lain dalam pemasaran global. Saja tadi. Nah, transnasional, globalization, strategi standar internasional dan strategi internasional. Oke. Nah, kesimpulan terakhir deh, ucap, menutup, Icon. Terakhir menutup. Satu aja satu terakhir ya. Jangan lupa yang tadi organisasi pemasaran global apa? Bahwa dalam melakukan pemasaran global perlu melihat dan mempertimbangkan struktur yang dibentuk dalam mendukung pemasaran global. Oke, sudah tutup. Oke, sekian dari presentasi dan tambahan dari Pak Henry. Makasih sudah mendengar dan selamat